Saat sedang takut, biasanya orang-orang pasti akan bilang ke kita, ini cuma imajinasi, jangan takut. Gak ada yang perlu ditakutin. Tapi, gue yakin, lu dan gue tahu kalau penyembuh ketakutan ini gak bakal bekerja walaupun ini bisa ngatasin ketakutan lu untuk sementara. Sikap ini cuma imajinasi lu gak benar-benar membangun kepercayaan diri lu dan nyembuhin ketakutan lu. Ketakutan itu nyata dan kita harus mengenali itu ada sebelum menaklukkannya. Kebanyakan ketakutan sekarang itu psikologi, seperti risih, tegang, malu, panik, dan imajinasi yang negatif. Tapi, cuman tahu penyebab takutnya doang gak bakal nyembuhin ketakutan lo. Sama aja kayak dokter yang nemuin infeksi di tubuh lo. Setelah nemuin, pasti dokternya bakal lakuin penyembuhan buat infeksinya. Sikap itu cuman ada di pikiran lo, menyatakan bahwa ketakutan itu tidak nyata. Tapi, ketakutan itu sebenarnya nyata. Ketakutan adalah musuh kesuksesan yang pertama. Ketakutan ngeberhentiin orang buat ngambil kesempatan, dan ketakutan nutup mulut lu saat lu mau bicara. Ketakutan ngejelasin kenapa jutaan orang hanya mendapat pencapaian yang kecil. Pertama-tama, sebelum nyembuhin ketakutan lu harus ingat tentang ini. Semua kepercayaan diri itu dikembangkan, gak ada yang lahir langsung bisa pede. Sama aja kayak pas Perang Dunia Kedua. Para angkatan laut mastiin kalau rekrutannya itu pasti tahu cara berenang dan mau belajar cara berenang kalau nggak tahu. Orang yang nggak bisa berenang ini bakal masuk kelas renang. Salah satu latihannya itu mereka disuruh loncat dari papan yang tingginya 2 meter sembari dijaga oleh beberapa orang yang sudah ahli dalam renang. Jika lu lihat, sebenarnya ini itu pemandangan yang menyedihkan. Ketakutan yang dirasakan oleh para pemuda yang sehat itu nyata. Ada beberapa pemuda yang gak sengaja lompat ke air dan hasilnya ketakutan itu dikalahkan. Jadi kesimpulannya, bertindak akan menyembuhkan ketakutan. Ragu-ragu dan penundaan malah akan menambah ketakutan lu. Ketika kita dihadapkan oleh masalah yang sulit, kita hanya berdiam diri sampai kita bertindak. Harapan memang awalnya, tapi harapan juga butuh tindakan untuk bisa menang. Jadi, jika lo ngalamin ketakutan yang besar atau kecil, lo harus siapin diri lo dan tanya ke diri lo, tindakan apa yang bisa gue lakuin untuk naklukin ketakutan gue. Lakuin 2 hal ini untuk nyembuhin ketakutan lo dan dapetin kepercayaan diri lo. Yang pertama, lo harus isolasi ketakutan lo dan cari sumber dari ketakutan lo itu. Yang kedua, bertindak. Semua ketakutan ada solusinya. Dan ingat bahwa ragu-ragu cuman ngegedein ketakutan lo. Gak peduli masalahnya gede atau kecil, obatnya cuman datang ketika lo gak berpikir negatif dan berpikir positif. Jangan bikin ketakutan di dalam diri lo sendiri. Dr. Melvin S. Hedwig, seseorang psikologis ternama, bilang, ketika perasaan di sekitar kita menyenangkan, pikiran kita mempunyai kesempatan untuk lebih mengingat. Dan ketika perasaan di sekitar kita lagi tidak menyenangkan, biasanya orang akan lebih mudah melupakan ingatan itu. Jadi, sebenarnya ngelupain perasaan yang kurang menyenangkan itu gampang jika kita nolak buat ingat ingatan itu. Lu akan ngambil langkah besar untuk ngalahin ketakutan kalau lu nolak buat ingat perasaan negatif. Ngelakuin apa yang benar menurut lo akan membuat pikiran lo puas dan bakal ngebuat kepercayaan diri dalam diri lo. Tapi kalau lu ngelakuin apa yang lu rasa salah, itu bakalan ngebuat lu merasa bersalah, dan rasa bersalah bakal ngilangin kepercayaan diri dalam diri lo. Dan orang lain cepat atau lambat bakalan tahu dan hilang kepercayaan pada lo. Ingat prinsip ini. Untuk berpikir dengan percaya diri, lo harus bertindak dengan percaya diri. Jadi,
kita merubah sikap kita dengan merubah tindakan kita. Jadi, bagaimana cara untuk bertindak dengan percaya diri? Lu bisa ngelakuin 5 hal ini. Yang pertama, duduk paling depan. 2. Latihan untuk kontak mata. Karena gagal untuk membuat kontak mata akan memberitahu orang satu dari 2 hal ini. Yang pertama, lu lemah di depan dia dan lu takut di depan dia, atau lu merasa bersalah. Lu udah buat sesuatu yang lu mau supaya dia nggak tahu. Lu takut kalau lu kontak mata sama dia bakalan tahu apa yang lu sembunyiin. Yang ketiga, jalan 25% lebih cepat. Karena dengan seperti itu, orang akan mengira bahwa lu ada sesuatu yang penting buat dilakukan. Yang keempat, latihan speak up. Walaupun kalau apa yang lu bicarain salah dan itu malah ngebuat kepercayaan diri dalam diri lu hilang, tapi kita ambil sisi positifnya. Semakin banyak lu speak up, semakin gede juga kepercayaan diri dalam diri lu. Yang kelima, senyum lebar. Dan lu bakal ngerasa lebih baik. Walaupun ketika lu takut atau marah, lu gak bakal bisa senyum, kuncinya adalah bilang ke diri lu sendiri bahwa lu bakal senyum, terus senyum. Rasakan kekuatan dari senyuman itu. Jadi, ada tindakan yang bakalan nyembuhin ketakutan lu dan bikin lu makin percaya diri. Yang pertama, paksa diri lu supaya cuman masukin kenangan positif di dalam diri lu. Yang kedua, tempatin orang di perspektif yang tepat. Ingat, semua orang itu lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya. Yang ketiga, lakuin apa yang pikiran lu bilang benar. Jangan lakuin apa yang pikiran lu bilang salah. Bye bye.